Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Gak semua orang itu kuat dan itu normal. Yang penting tetap berjalan. Hari ini kita jalan dan tetap bertahan. Ikuti terus channel ini, dukung dengan subscribe, like, komen, dan share kalian. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2173, 2174. Hormat saya kepada Penasihat Agung. Luo Xiu menangkupkan tangan memberi salam. Sebelumnya, ia pernah berinteraksi dengan Tai Si Miao, dan Tai Si Miao sempat menyebutkan nama Ji Heng. Hubungan antara keduanya diketahui sangat dekat. Sobat muda terlalu sungkan. Kedatanganku menemuimu kali ini memang karena ada urusan yang sedikit mengganggu kultivasimu, ujar Ji Heng sambil tersenyum ramah. Sikapnya yang begitu bersahabat menunjukkan bahwa Tai Si Miao kemungkinan besar sudah menitipkan pesan khusus mengenainya. Silakan katakan, senior, jawab Luo Xiu sambil mengangguk. Belakangan ini, muncul seorang kultivator muda di pihak dojo Mo Luo. Ia menggantikan posisi Mo Luo Ming dan menjadi orang terkuat nomor 1 di cabang Mo Luo Istana Bintang Bumi saat ini. Sebenarnya jika hanya itu tidak masalah, namun kultivator muda itu berkeliling Istana Bintang Bumi untuk menantang semua orang. Ia sesumbar bahwa di seluruh Istana Bintang Bumi, tidak ada seorang pun di bawah ranah-ranah tertinggi tahap menengah yang sanggup menjadi lawannya. Hal ini membuat wajah Istana Zhaohua kita sedikit tercoreng. Bagaimanapun juga, meski kita hanyalah sebuah cabang di Istana Bintang Bumi, kita tetaplah representasi dari martabat Istana Zhaohua. Mendengar penjelasan Ji Heng, Luo Xiu segera memahami maksudnya. Warisan besar seperti Istana Zhaohua yang memiliki status tinggi di alam kecil tanpa batas tentu sangat peduli dengan masalah harga diri. Sekarang, Dojo Mo Luo memiliki seorang jenius yang sengaja mempermalukan Istana Zhaohua dan Dojo Jinsen. Oleh karena itu, Ji Heng mendatangi Luo Xiu dengan harapan ia mau turun tangan memberikan pelajaran kepada jenius Mo Luo tersebut, agar lawan sadar bahwa wibawa Istana Zhaohua bukanlah sesuatu yang bisa digoyang begitu saja. Sejujurnya, Luo Xiu sama sekali tidak tertarik dengan tantangan membosankan seperti ini. Namun, ia tidak enak hati untuk menolak Ji Heng. Ji Heng sangat dekat dengan Tai Si Miao, dan Tai Si Miao telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, Luo Xiu memutuskan untuk pergi. Tak lama kemudian, Luo Xiu tiba di istana tempat panggung duel Istana Bintang Bumi berada. Begitu masuk, ia melihat tempat itu sudah dipenuhi banyak orang, termasuk para ahli dari 3 warisan besar yang terlihat di mana-mana. Itu Luo Xiu, dia datang. Kudengar dia langsung bertapa setelah kembali. Sepertinya seseorang sengaja mengundangnya keluar. Para kultivator dari Istana Zhaohua khususnya, langsung berbinar saat melihat kehadiran Luo Xiu. Orang ini yang bernama Luo Xiu. Kabarnya dia adalah orang terkuat nomor 1 di bawah jajaran tetua Istana Zhaohua, bahkan pernah mengalahkan kultivator ranah tertinggi tahap menengah. Kali ini bakal ada tontonan seru. Benar, orang dari Mo Luo itu mengaku tak terkalahkan di bawah ranah tertinggi tahap menengah, sedangkan Luo Xiu pernah mengalahkan ahli di level tersebut. Siapa yang lebih kuat sudah sangat jelas, bukan? Suasana di sekitar panggung duel menjadi riuh rendah oleh berbagai bisik-bisik dan diskusi. Luo Xiu sendiri tidak menyangka dirinya memiliki popularitas setinggi ini di Istana Bintang Bumi. Hampir mayoritas orang mendukungnya, yang menandakan bahwa kultivator dari Mo Luo tersebut memang sudah terlalu sombong hingga memicu amarah banyak orang. Di saat yang sama, Luo Xiu melihat seseorang baru saja terlempar jatuh dari panggung duel. Ia adalah kultivator dari Dojo Jinsen yang kalah dengan mulut bersimbah darah. Kau yang bernama Luo Xiu dari Istana Zhaohua. Di atas panggung duel, seorang kultivator berbaju biru panjang yang tampak masih muda menatap Luo Xiu dengan pandangan provokatif. Kau yang ingin menantangku, sahut Luo Xiu datar. Dari Ji Heng, ia sudah tahu bahwa belakangan ini orang ini terus berkoar-koar ingin menginjak-injaknya. Benar, kudengar kau mengalahkan ranah tertinggi tahap menengah dengan basis kultivasi ranah santo. Hal konyol seperti itu, aku, Lan Ziming, tidak akan pernah percaya. Itu pasti hanya akal-akalan Istana Zhaohua untuk mencari nama saja, kultivator berbaju biru itu mendengus sinis. Hari ini, di depan semua orang, aku akan mengalahkanmu agar semua orang tahu bahwa ranah santo tetaplah ranah santo. Di hadapan ranah-ranah tertinggi, kau hanyalah seekor semut. Bagus sekali. Semangat, kakak seperguruan Lan. Sorakan riuh rendah pecah dari arah para murid dojo Mo Luo. Berisik, Luo Xiu mengernyitkan dahi. Sosoknya berkelebat dan dalam sekejap sudah berdiri di atas panggung duel. Bersamaan dengan itu,
Tirai cahaya dari formasi pelindung otomatis naik, mengisolasi panggung sehingga siapapun di luar tidak bisa mengganggu pertarungan. Melihat ekspresi Luo Xiu yang tetap tenang dan tenang, Lan Ziming mendengus dingin. Aku ingin lihat bagaimana seorang kultivator ranah santo sepertimu bisa mengalahkan kultivator ranah-ranah tertinggi. Sambil berbicara, Lan Ziming langsung melancarkan serangan. Basis kultivasinya berada di ranah-ranah tertinggi tahap awal. Namun, kecepatan Lan Ziming ini ternyata jauh lebih cepat dibandingkan Yun Qing yang dulu sudah menembus ranah tertinggi tahap menengah. Jelas sekali Lan Ziming memiliki modal kekuatan yang nyata, jika tidak, ia takkan berani sesumbar tak terkalahkan di bawah ranah tertinggi tahap menengah. Faktanya, banyak kultivator ranah tertinggi tahap menengah yang bukan tandingannya, hanya saja ia belum sampai pada level mampu menyapu bersih seluruh kultivator di tahap tersebut, sehingga ia tidak berani mengklaim tak terkalahkan di bawah tahap akhir. Hanya dari gerakan pembukanya, Luo Xiu sudah bisa menilai bahwa kekuatan orang ini berada di level ranah tertinggi tahap menengah, berada di antara tingkat biasa dan kelas 1. Artinya, ia lebih kuat dari ranah tertinggi tahap menengah biasa, namun masih kalah dari mereka yang masuk kategori kelas 1. Boom! Lan Ziming membentuk segel tangan. Aturan tatanan agung yang tak terbatas saling menjalin, memadatkan kekuatan penghancur menjadi sebuah tinju raksasa yang menghantam beringas ke arah Luo Xiu. Dari awal hingga akhir, Luo Xiu berdiri dengan tenang di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan saat serangan Lan Ziming sudah berada tepat di depan mata, Luo Xiu tetap tenang, bagaikan gunung Tai yang tidak goyah meski langit runtuh di hadapannya. Hancurlah! Di saat kritis, Luo Xiu bergerak. Ia masih menggunakan tebasan pembelah langit sura. Lengan tangannya seolah berubah menjadi pedang berwarna merah darah yang menebas abis segala rintangan. Trik kecil, teriak Lan Ziming geram. Teknik yang ia gunakan adalah kemampuan ilahi ranah tertinggi kualitas puncak yang sudah ia latih hingga tingkat paripurna. Dalam pikirannya, meskipun Luo Xiu dikabarkan menguasai hukum pembuktian Dao, statusnya yang masih di ranah santo tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatan dari hukum tersebut. Namun sebenarnya, hampir semua orang yang kalah di tangan Luo Xiu memiliki pemikiran yang sama. Saat pedang darah dari lengan Luo Xiu menebas maju, Lan Ziming baru menyadari betapa ia telah meremehkan lawan. Serak, tinju hitam dari kekuatan penghancur itu terbelah menjadi dua dalam sekali tebas oleh pedang dewa berwarna darah tersebut. Tanpa kehilangan momentum, pedang darah itu terus melesat menuju kepala Lan Ziming, siap membelah tubuhnya di tempat. Reaksi Lan Ziming cukup cepat, sebuah pusaka pertahanan melesat keluar dari dahinya, menahan hantaman tebasan pembelah langit sura. Namun, sisa kekuatan yang dahsyat tetap menembus pertahanan pusaka tersebut dan menghantam tubuh Lan Ziming, membuatnya menjerit kesakitan dan terpental jauh. Di atas panggung, Lan Ziming tersungkur dengan sudut bibir bersimbah darah. Ia tampak sangat kacau, kehilangan semua wibawa dan kesombongan yang ia tunjukkan beberapa hari terakhir. Kini ia akhirnya mengerti bahwa rumor yang beredar bukan tanpa dasar. Dengan banyaknya ahli di istana Zhaohua, jika Luo Xiu tidak memiliki kekuatan yang mumpuni, mana mungkin ia diakui sebagai orang terkuat nomor 1. Kuat sekali. Benar-benar bisa mengalahkan ranah tertinggi dengan ranah santo. Ini sih belum apa-apa. Kakak Luo pernah mengalahkan ranah tertinggi tahap menengah, Lan Ziming ini kan baru tahap awal. Hehe, katanya orang terkuat nomor 1 di dojo Mo Luo, ternyata cuma omong kosong. Kerumunan di sekitar panggung menjadi riuh dengan berbagai pujian dan ejekan, membuat wajah Lan Ziming yang masih berada di panggung menjadi sangat buruk. Cuma punya kemampuan begini saja sudah berani menantangku. Luo Xiu melirik Lan Ziming dengan tatapan dingin. Baginya, lawan di level ini hanya membuang-buang waktunya saja. Namun, Luo Xiu tidak berniat membunuh lawan di sini, ia hanya ingin segera kembali bertapa untuk menyempurnakan deduksi dua metode rune ilahi terakhir dari teknik rahasia Dixing. Tanpa menghiraukan Lan Ziming yang masih terlatih di atas panggung, Luo Xiu langsung melangkah pergi setelah menyelesaikan urusan yang dianggapnya remeh tersebut. Saudara Luo, kau benar-benar hebat, seru Yu Zhenghao sambil mengacungkan ibu jari. Ia sungguh terpukau dengan pertumbuhan Luo Xiu. Bayangkan saja, Luo Xiu baru berada di Istana Bintang Bumi sekitar 1000 tahun, namun kekuatannya sudah mencapai level ranah tertinggi. Secara teknis, Luo Xiu bahkan sudah layak menjabat sebagai tetua di cabang Istana Zhaohua jika hanya melihat dari kekuatan tempurnya. Saudara Luo, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, bisik Yu Zhenghao melalui transmisi indera ketuhanan saat Luo Xiu hendak kembali bertapa. Tampaknya ada hal yang sangat penting. Luo Xiu mengangguk, dan keduanya segera mencari sebuah kedai minuman terdekat, lalu duduk di dalam ruangan privasi yang tertutup. Apa yang ingin kau bicarakan, Saudara Yu?
Tanya Luo Xiu langsung ke inti masalah setelah mereka duduk. Sebenarnya, aku ingin bertanya, apa rencanamu untuk masa depan? Yu Zhenghao menatap Luo Xiu dengan serius. Jika tebakanku tidak melandai, tidak lama lagi kau akan menyelesaikan pelatihanmu di Istana Bintang Bumi. Kau mungkin akan menjadi satu dari sedikit orang yang memiliki kesempatan masuk ke Istana Bintang Surgawi. Tapi, apa yang terjadi setelah masuk ke Istana Bintang Surgawi? Sambil berkata demikian, Yu Zhenghao mengeluarkan sebuah giok informasi dan meletakkannya di atas meja. Saudara Luo bisa melihat ini dulu. Luo Xiu mengambil giok tersebut dan memindainya dengan indera ketuhanan. Ia sedikit terkejut karena informasi di dalamnya ternyata berkaitan dengan Istana Bintang Surgawi. Berdasarkan deskripsi tersebut, Istana Bintang Surgawi sangatlah misterius, siapapun yang pernah masuk ke sana akan bungkam, kemungkinan besar karena terikat oleh sumpah jiwa yang sangat khusus. Selain itu, ada banyak jenius setingkat penerus Dao yang setelah masuk ke Istana Bintang Surgawi tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Mereka lenyap begitu saja, diduga kuat tewas di dalam sana. Namun, poin terpenting yang ingin ditunjukkan Yu Zhenghao kepada Luo Xiu ada pada baris terakhir. Kematian. Memasuki Istana Bintang Surgawi membawa risiko nyawa yang nyata. Melihat Luo Xiu hanya diam setelah membaca giok tersebut, Yu Zhenghao melanjutkan, informasi ini sangat akurat. Aku yakin kau mengerti maksudku. Dengan bakatmu, kau pasti punya peluang menjadi pewaris sejati Istana Zhaohua. Namun, Istana Zhaohua pada akhirnya hanyalah faksi kecil. Di wilayah alam kecil tanpa batas mereka mungkin kuat, tapi di alam raya tanpa batas, mereka sama sekali tidak diperhitungkan. Jadi menurutku, jika kau memilih tetap di Istana Zhaohua, kau hanya akan menyia-nyiakan bakatmu. Kekuatan di belakangku dapat memberikan masa depan yang jauh lebih luas, memberimu kesempatan untuk menunjukkan bakat dan namamu di alam raya tanpa batas yang jauh lebih masif. Sebenarnya, sebelum Yu Zhenghao selesai bicara, Luo Xiu sudah menebak tujuan pembicaraan ini. Kultivator yang bisa menembus Istana Bintang Bumi adalah orang-orang pilihan. Wajar jika faksi-faksi besar menempatkan agen mereka di sini untuk merekrut jenius berbakat. Secara permukaan, Istana Zhaohua, Dojo Jinsen, dan Moluo tampak mendominasi, namun di bawah bayang-bayang, ada kekuatan lain yang bergerak secara diam-diam. Siapa kekuatan di belakangmu itu, Saudara Yu? Tanya Luo Xiu sambil tersenyum. Menara Zitan, jawab Yu Zhenghao. Menara Zitan. Luo Xiu tidak asing dengan nama itu. Menara Zitan memiliki reputasi yang sangat besar di alam kecil tanpa batas. Jika secara publik wilayah ini dikuasai oleh berbagai dojo yang memiliki ahli tingkat pemimpin sekte, Menara Zitan bukanlah sebuah sekte atau keluarga, melainkan sebuah organisasi kamar dagang raksasa. Bisnis Menara Zitan tersebar di seluruh pelosok alam kecil tanpa batas, mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat masif. Namun, di dunia kultivator, pada akhirnya kekuatanlah yang berbicara. Kekayaan Menara Zitan yang luar biasa tentu menjadi incaran bagi warisan dojo yang kuat. Jika tidak memiliki kekuatan yang sepadan untuk melindunginya, Menara Zitan pasti sudah lama direbut atau dikendalikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, sejak awal perkembangannya, Menara Zitan sangat memperhatikan perekrutan dan pembinaan para ahli. Seluruh alam kecil tanpa batas dibagi menjadi 6 wilayah utama, dan setiap wilayah memiliki orang khusus yang bertanggung jawab atas operasional dan keamanannya, jelas Yu Zhenghao. Setiap ahli yang menjaga satu wilayah tersebut berada di ranah-ranah tertinggi tahap sempurna. Saudara Luo, bakatmu jauh lebih tinggi. Di masa depan, menjadi ahli ranah pembuktian Dao bukanlah hal yang sulit bagimu. Kedudukanmu pasti akan berada di atas mereka. Yu Zhenghao telah melaporkan perihal Luo Xiu ke atasannya sejak lama. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah ia berani mengutarakan tawaran ini. Luo Xiu memahami situasinya dengan sangat jelas. Jika ia bergabung, Menara Zitan yang memiliki kekayaan dan sumber daya tak terbatas akan mengerahkan segalanya untuk membina dirinya. Keuntungannya nyata, namun kerugiannya pun tak kalah jelas, Menara Zitan akan menjadi belenggu bagi langkah kakinya. Ia tidak mungkin mengambil keuntungan lalu pergi begitu saja. Sekali ia menerima fasilitas mereka, ia pasti harus menetap untuk menjaga aset Menara Zitan. Lantas, bagaimana ia bisa menjelajahi luasnya hampa endless? Tanpa berpikir terlalu lama, Luo Xiu langsung menolaknya. Saudara Luo, apakah kau benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Dengan dukungan sumber daya Menara Zitan, kau hanya akan mendapatkan keuntungan. Yu Zhenghao masih mencoba membujuk. Tidak, terima kasih atas niat baikmu, Saudara Yu. Tapi ambisiku tidak di sini. Aku adalah tipe orang yang tidak suka dikekang, jawab Luo Xiu tegas. Mendengar hal itu,
Yu Zhenghao tidak berkata apa-apa lagi. Ia memahami jalan pikiran Luo Xiu. Sebenarnya, jika ia memiliki pilihan lain, ia pun mungkin tidak akan bergabung dengan Menara Zitan. Namun, ia tidak memiliki bakat dan kekuatan seperti Luo Xiu, sehingga ia harus bergantung pada pihak lain. Jika tidak, mungkin ia bahkan belum mencapai ranah Santo saat ini. Di hampa endless yang luas, tanpa latar belakang yang kuat, seorang petarung tunggal akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Yu Zhenghao juga sadar bahwa Luo Xiu berbeda darinya. Tujuan terbesar dalam hidup Yu Zhenghao adalah menjadi penguasa wilayah di Menara Zitan, mencapai ranah-ranah tertinggi tahap sempurna, dan menikmati status serta posisi yang terhormat. Namun, jalan Luo Xiu bukan di sana, melainkan di alam raya tanpa batas yang jauh lebih luas dan megah. Meskipun Menara Zitan memiliki beberapa aset di alam raya tanpa batas, nasibnya mirip dengan istana Zhaohua, hanya seperti setitik air di tengah samudera jika dibandingkan dengan kekuatan raksasa di sana. Ucapannya soal ketenaran di alam raya tanpa batas tadi memang sedikit berlebihan. Setelah meninggalkan kedai, Luo Xiu kembali ke kediamannya dan masuk ke dalam kondisi pertapaan sekali lagi. Kekuatan fisiknya baru saja menerobos, sehingga ia butuh menstabilkannya. Peningkatan kultivasi energi juga harus dilakukan secara bertahap. Luo Xiu memusatkan sebagian besar energinya untuk mendeduksi teknik rahasia Dixing. Di saat yang sama, ia juga terus meningkatkan kemampuannya dalam alkimia, penempaan senjata, serta jalur formasi. Menguasai teknik alkimia tingkat tinggi akan sangat membantu kultivasinya, sementara jalur penempaan akan membantu menyempurnakan teknik pemurnian tubuhnya. Sedangkan jalur formasi berkaitan erat dengan rune ilahi, yang kemungkinan besar memegang kunci rahasia akhir dari dimensi rahasia 3 bintang. Dibandingkan dengan Luo Xiu, yang kemajuannya paling pesat justru adalah naga hitam 6 kuku tersebut. Karena selama bertahun-tahun ia melahap pil daging binatang buas tingkat kekacauan dalam jumlah besar, kini ia telah resmi menginjakkan kaki ke ranah-ranah tertinggi.